Malah sorenya saya hampir mati. Tinggal dibawa di rumah sakit. Sampai rumah sakit, periksa. Dokter bilang, aduh, kalau terlambat 5 menit sudah. Karena diperiksa dokter sudah angus hati sebelah, mulai kontaminasi dengan minuman keras. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, saya waktu itu sakit parah dengan karena ada minuman keras. Disitulah saya bertobat. Shalom, nama saya Lilim Pulus, tinggal di Tanjung Balai Karimun. Kesaksian saya antara lain, Yesus itu baik dan anugerahnya, kemurahannya menyertai saya sehingga saya hidup sampai saat ini. Saya berasal dari Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa. Tinggal saya di Kota Tondano, lahir di Kota Tondano. Di Kota Tondano? Lahir di Tonsari, Kecamatan Tondano. Oh, Kecamatan Tondano. Itu Sulawesi lah ya? Ya, Sulawesi Utara. Saya baru 12 tahun saya sudah isap rokok. 15 tahun saya berjudi. Itu usia Bapak ya? Usia Iya. tahun Dan 11 tahun sudah merokok, 15 tahun main judi, ya. 17 tahun saya udah mulai tikam orang. Ya, karena ya kami dianukan oleh orang-orang dilihat bajingan, tapi saya nggak mau juga. Jadi dalam hati saya, tahu orang Manado, saya juga orang Manado. Jadi saya tikam. Lalu waktunya berjalan, ya disitulah saya jatuh di dalam keburukan. Ya, semua apa yang tidak diingini oleh Tuhan itu yang saya buat. Dikerjakan ya? Dikerjakan. Tapi setelah saya bertobat, ya, karena Tuhan mengasihi saya, sebenarnya saya pikir Tuhan tidak akan mengasihi saya, tapi ternyata saya hidup sampai pada saat ini semua karena anugerah, kemurahan dari Tuhan. Dia tangkap saja jadi pelayannya. Itu kehebatan Tuhan. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan yang saya alami. Suka duka saya jalani dalam hidup bersama Yesus, tapi Dia tetap pelihara sampai saat ini. Baik makan, minum, pakai, keuangan, Dia sediakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah kehebatan Tuhan kita. Saya Pasal 5 ayat 11. Dia katakan begini, celakalah orang yang bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras. Dan Yesaya 5 ayat 22 dia katakan, celakalah orang yang jago mencampuri minuman keras. Jadi, pada waktu itu kalau saya sudah tahu minuman keras itu dilarang, ya pada waktu saya mabuk-mabuk itu, saya kasih tinggal ke minuman keras ini karena pada waktu saya belum tahu pasal firman Tuhan ini. Karena waktu itu saya sudah banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga saya jatuh sakit. Saya minum minuman keras pada waktu itu perpisahan tahun. Kami berteman di tempat minum, di warung, minum-minum, lalu sudah bercerita, pokoknya 1 botol 1 orang minuman keras, cap tikus.
yang dianu dari pohon aren. Pada waktu itu perpisahan tahun. Setelah itu paginya jam-jam 5 nggak bisa bangun kami, udah mabuk semua. Sebenarnya persetujuan kami jam 9 kami masuk gereja, tapi karena minuman keras menguasai hidup, nggak bisa pergi ibadah. Malah sorenya saya hampir mati, tinggal dibawa di rumah sakit. Ambil rumah sakit, periksa, dokter bilang, aduh, kalau terlambat 5 menit sudah, karena diperiksa dokter sudah angus hati sebelah, mulai kontaminasi dengan minuman keras. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, saya waktu itu sakit parah karena ada minuman keras. Di situlah saya bertobat. Dan kira-kira tanggal 7 minggu pertama itu ada KKR di Tondano, di lapangan Dr. Samratulangi, di depan gereja Flamboyan Tondano. Waktu itu pembicara pertama Dadi Minasa, Kepala Kodim Minasa. Kedua Bapak Kapolda Dotulong. Ketiga Bapak Max Bolang. Keempat John Hartman. Dan ada itu yang dari Direktur Sekolah Alkitab di Lampung, Bapak Supit. Dia pembicara waktu itu. Nah, pada waktu saya ikut KKR, Bapak Polang yang melayani firman. Di situ lebih saya terharu. Bayangkan waktu itu sudah dibuka oleh seorang leader tuh ibadah, sudah mulai gerimis. Di sekeliling memang gelap sekali. Lalu sang leader sekali serahkan kepada Bapak Max Bolang, dia pembicara. Dia ambil mic lalu dia katakan, haleluya, haleluya. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan kita hadir di tempat ini. Lalu dia berdoa, Tuhan pindahkan hujan ini, umatmu mendengar suara isi hatimu. Pindahkan hujan dalam nama Yesus. Pindahkan hujan ini. Nah, setelah dia ucapkan begitu, mulailah cerah itu di sekeliling lapangan Dr. Samratulangi. Hujan keras enggak turun di situ, dia pindah di tempat lain. Setelah itu, setelah selesai firman Tuhan Bapak Bolang, lalu dia mulai pujian penyembahan kan. Pujian penyembahan, dia bicara, siapa yang mau ingin menerima air baptisan, silakan maju ke depan. Saya kaget, saya tidak berapa menit saya sudah di depan panggung. Itulah mungkin dari Roh Kudus yang menggentar. Bapak Bolang bilang, siapa yang tergerak mau dibaptis, maju ke depan. Saya akan menerima baptisan di kolam baptisan di di sebelah kanan lapangan itu, di Flamboyan, gereja Flamboyan Tondano.
Di situ waktu itu yang menangani pelayanan situ Bapak Awi. Di situlah saya dimenangkan. Bayangkan, sebenarnya saya tidak perlu dibelas kasihan oleh Tuhan. Saya pikir dalam hati saya berkarung-karung dosa. Mungkin Tuhan sudah biar mati tentang minuman keras, tapi syukur pada Tuhan, Dia mengasihi saya, Dia menangkan saya pada waktu itu. Terima air baptisan kerjakan Roh Kudus. Disitulah ada timbul bisikan-bisikan luar biasa. Katanya orang-orang yang tidak terpakai bisa bertobat. Dan pulang di kampung begitu ya. Semua saudara saya bilang, kenapa? Keluar dari apa? Protestan. Kenapa? Kau kan masih ketua pemuda remaja Gemintong Saru. Kenapa kau? Saya bilang, saya tidak usah jawab. Tanyalah Pak Tuhan, karena Tuhan punya kuasa. Saya dibaptis. Pada waktu itu karena saya jatuh sakit karena minum minuman keras. Jatuh sakit. Sehingga pada waktu itu saya ikut KKR. Tiba-tiba saya kan itu pengkhotbah dia bilang, itu pemberita firman dia bilang, siapa yang tergerak dibaptis, silakan maju ke depan. Tiba-tiba saya sudah di depan panggung waktu itu, dan banyak yang mengikuti saya di belakang. Ya, dibaptis bersama-sama waktu itu hampir 1.000 orang. Baik. Ya, apa pesan dan kesan Bapak baik kepada teman-teman seusia Bapak atau kepada anak-anak muda yang cenderung minum minuman keras, pesta pora, mabuk-mabukan setelah Bapak mengenal Tuhan Yesus? Kira-kira nasihat Bapak untuk mereka apa, Pak? Silakan, Pak. Saya nasihatkan kepada teman-teman saya bilang harus kita bertobat dari minuman keras. Karena minuman keras ini itu mematikan. Atau kita mendapat penyakit, kita pelan-pelan mati. Nah, itu saya nasihat kepada teman-teman saya semeja dengan saya untuk minum minuman keras pada waktu itu. Kami 9 orang berteman, saya nasihati. Lalu mereka mau kasih rokok, ini Jim Samsu. Kalau bilangan Jim Samsu kan luar biasa, mahal dulu. Dan ada rokok gudang garam 16. Saya bilang, kita kurangi itu racun. Buatlah kamu kalau masih suka merokok ya, buatlah kamu. Tapi sekarang biar kamu kasih 1 karton kita di depan saya tidak akan jamak itu, karena itu mematikan. Karena saya sudah dimenangkan Tuhan, jalan di dalam Tuhan. Tuhan sudah kasih apa? Firman. Jangan lagi kembali kepada perbuatan lama, karena kita sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, gitu. Saya bilang sama teman-teman saya, ya tinggal kamu kalau dengar nasihat saya, silakan. Kalau tidak, ya kembalikan kepada saya. Tiap malam bertemu mereka, kacaukan kita supaya saya ambil rokok yang mereka tawarkan kepada saya, tapi saya cuma bilang saya tidak akan jamak itu, saya tidak akan nikmati itu, karena saya kemurahan Tuhan, saya diselamatkan Tuhan,
Saya waktu itu saya jatuh sakit karena minuman keras, rokok. Kalau saya mau menikmati itu, pasti saya tidak akan lama lagi meninggal. Saya bilang begitu. Dan hati-hatilah kamu kalau tidak bertobat. Karena kalau tidak bertobat, sudah tahu firman Tuhan, perbuatan kita yang membawa kita sampai kepada maut. Itu saja kisahkan saya. Ya, jadi artinya anak-anak muda lebih baik menjauhi minuman keras. Ya. Ya, dan orang-orang tua lebih baik segera bertobat dan karena waktu tidak lama lagi sebaiknya melayani Tuhan. Amin. Ya, gitu. Nah, semenjak Bapak sudah melayani Tuhan, kira-kira apa yang menjadi ucapan syukur Bapak kepada Tuhan? Saya bersyukur kepada Tuhan kalau waktu saya bertobat, ketika sampai saya pergi sekolah Alkitab, itu tidak ada di pikiran saya, ya kan? Nah, tapi pada waktu saya datang di Karimun waktu itu, di rumah abang, setelah sudah 1 bulan di Karimun, tergugahlah di pikiran ingin sekolah Alkitab, mendalami Alkitab. Setelah 1 tahun saya training di gerejanya abang saya, diutus untuk pergi sekolah Alkitab Palembang tingkat 1. Itulah saya lihat kemahakuasaan Allah. Sebenarnya saya tidak termasuk orang yang dikasihi karena kebobrokan perbuatan. Gitu. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Shalom. Oke. Shalom.